Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Humairah Ratu Ayu. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita dalam mata kuliah pemrograman komputer. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang fungsi. Sebelum kita masuk ke dalam materi fungsi, kalian harus tahu apa sih tujuan kita belajar fungsi dalam pemrograman komputer. Tujuannya yang pertama yaitu mahasiswa mampu membedakan fungsi dengan nilai balik dan tanpa nilai balik. Yang kedua, mahasiswa mampu mengimplementasikan fungsi dalam program C++. Oke, jadi itu dua tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran pada hari ini. Kita masuk ke dalam materi kita yaitu fungsi. Apa sih itu fungsi? Fungsi yaitu suatu kumpulan pernyataan yang melakukan tugas tertentu. Jadi fungsi itu bertujuan untuk menyederhanakan program. Jadi kalau kita ingin membuat suatu program di dalam C++, maka kita harus menuliskan suatu fungsi untuk menjalankan program tersebut. Seperti itu ya. Oke, contoh dari fungsi yaitu ini yang sudah saya tulis di sini. Oke ya. Nah, jadi di sini ada in, di mana in itu merupakan suatu tipe data. Oke. Nah, main ini merupakan suatu nama, di mana nama itu merupakan pengenal untuk memanggil fungsi tersebut. Oke ya. Nah, selanjutnya di sini ada buka kurung dan tutup kurung. Ini merupakan suatu parameter list. Jadi biasanya disebut dengan parameter list atau argumen, di mana terdiri dari tipe data dan nama. Oke. Selanjutnya di sini ada body. Hello world. Ini merupakan suatu body, yaitu bagian tubuh dari fungsi tersebut yang berupa pernyataan. Nah, fungsi ini sudah sering kita gunakan ya dari minggu kemarin. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke macam-macam fungsi. Jadi ada beberapa fungsi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu yang pertama itu ada fungsi dengan nilai balik atau return. Yang kedua itu ada fungsi tanpa nilai balik atau void. Dan yang ketiga itu ada fungsi rekursif. Oke, dia satu-satu akan kita pelajari. Sebelum kita masuk ke fungsi return, void ataupun rekursif, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengapa kita harus membuat fungsi. Oke ya. Nah, jadi sebenarnya untuk contoh yang akan saya berikan ini kita tidak harus membuat fungsi. Kenapa? Karena kita akan menggunakan library matematik. Di sini saya tuliskan include CMath. Oke ya. Nah, jadi semua program matematika itu sudah ada, tinggal kita panggil saja seperti itu. Nah, jadi di sini yang akan kita tulis di sini yaitu in, tipe data, main itu namanya. Di sini kita buat deklarasikan in x, ada cout menghitung akar dari. Jadi artinya di sini kita akan menginputkan suatu nilai untuk diakarkan gitu ya. Si in itu masuknya ke input atau ke x seperti itu. Nah, jadi kita buat di sini w sama dengan square root dari x, artinya akar dari x. Oke. Jadi ini square root ini merupakan suatu fungsi yang sudah ada di dalam CMath ini. Nah, seperti itu. Jadi kita di sini tidak perlu membuat suatu fungsi, hanya tinggal memanggilnya saja. Cout akarnya adalah, itu merupakan y and line cin.get return now. Setelah dikompil dan di run, maka hasilnya seperti ini. Jadi yang pertama di sini kita harus menginputkan suatu nilai ya, menghitung akar dari x sama dengan 4. Di sini saya tulis, maka hasil akarnya adalah 2. Nah, seperti itu. Jadi ini
contoh suatu fungsi tanpa membuat fungsi. Paham ya maksudnya ya? Kenapa? Karena kita hanya memanggil fungsi tersebut dari library math. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke fungsi dengan nilai balik atau return. Nah, fungsi dengan nilai balik itu artinya mengembalikan sebuah nilai atau hasil dari fungsi tersebut. Oke, langsung kita masuk ke contoh ya di sini. Di sini saya buat tipe data in dengan nama kuadrat. Oke, terus parameternya atau argumennya di sini in x. Nah, terus di sini kita tulis ini y, di mana y sama dengan x dikali x return y. Nah, ini apa sih? Ini merupakan suatu fungsi yang kita buat. Fungsi. Oke. Jadi beda dengan yang tadi. Kalau tadi kita tidak perlu susah-susah membuat fungsi karena kita tinggal memanggil dari library math. Kalau ini kita akan membuat suatu fungsi tersebut dan akan kita panggil agar dapat diselesaikan oleh program, gitu ya. Nah, jadi di sini setelah kita buat fungsinya, maka di sini kita buat in main, in input hasil, cout nilai kuadrat dari. Nanti kita akan inputkan suatu nilai di mana nilai tersebut merupakan input, terus kita keluarkan hasilnya di mana hasil sama dengan kuadrat. Nah, ini kuadrat ini merupakan suatu fungsi yang telah kita buat in kuadrat. Nah, yang ini. Oke ya. Di sini di in main ini kita akan memanggil fungsi yang telah kita buat. Seperti itu. Kuadrat dari inputnya, nilai yang kita inputkan. Nanti selanjutnya keluarkan hasil and line. Oke, seperti itu. Jadi beda ya dengan yang tadi. Nah, fungsi dengan nilai balik atau return di sini, nilai hasil itu akan ditaruh di y. Oke. Selanjutnya akan di-returnkan ke integer ini. Nah, jadi jika kita panggil kuadratnya, jika kita panggil kuadratnya, maka akan menghasilkan nilai y seperti itu. Nah, jadi outputnya itu seperti ini. Nilai kuadrat dari, kita inputkan suatu nilai, di sini saya inputkan nilai 6 ya. Oke, selanjutnya hasil yang keluar yaitu 36. Nah, seperti itu. Ini fungsi dengan nilai balik atau return. Jadi hasilnya itu ditaruh di y, kemudian di-returnkan ke integer. Jadi jika kita panggil kuadratnya, maka akan menghasilkan nilai y. Seperti itu. Sampai sini paham ya? Oke.